dalam Islam, sumber pengetahuan. Sebenarnya sama aja, cuma ada tambahannya pasti, karena dalam agama ada, apalagi epistemologi Barat dan Islam. Kalau di Barat asumsi-asumsinya kebanyakan positivistik. Dia hanya percaya realitas yang sifatnya empiris dan analisis yang sifatnya rasional. Empiris berarti hanya percaya aspek fisik, lebih percaya pada aspek yang kelihatan dan tidak terlalu concern dengan yang metafisik. Beda sama agama. Itu jadi tambahannya agama kebanyakan di hal-hal yang non-positivistik, non-data empiris, non-data rasional. Barat, kalau bahasa epistemologi Islamnya lebih cenderung melihat aspek mahsusat dan makulat. Ya kan? Mahsusat itu yang bisa diindra, makulat itu yang bisa dirasionalkan. Sementara aspek sam'iyat, aspek-aspek metafisik jarang dibahas. Orang Barat itu menganggap yang metafisik itu dengan bahasa meaningless. Meaningless itu nggak ada gunanya. Katanya orang Barat, metafisik itu boleh kamu bahas, boleh kamu rasionalkan, boleh kamu kaji secara ilmiah, cuma hasilnya meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Hasil pengetahuannya pasti tidak pasti. Sifat pengetahuannya namanya spekulasi. Karena memang barangnya tidak bisa diindra langsung. Itu cirinya epistemologi Barat. Makanya filsafat metafisika itu nama lainnya adalah filsafat spekulatif. Karena isinya memang spekulasi-spekulasi, tidak bisa diakses langsung barangnya. Kalau agama yang metafisik kan banyak. Eskatologis itu kan semuanya metafisik. Membahas Tuhan itu semuanya metafisik. Membahas dunia di luar fisik kan metafisik. Barang gaib semua. Sehingga semua pemikiran di wilayah itu, katanya epistemologi Barat, itu sifatnya spekulasi. Kalau spekulasi itu kan kira-kira, tidak ada yang pasti, katanya Barat. Sebagian memang gitu karakternya. Meskipun nanti ada kritik juga beberapa bahwa seperti Karl Popper yang bilang mungkin itu meaningless, tidak ada gunanya. Meaningless itu berarti nggak berarti, secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi meaningless tidak berarti tidak fungsional, katanya Popper. Banyak hal meaningless tapi fungsional, tidak ilmiah tapi berguna. Ponari itu yang kalian ngerti Ponari? Iya, Ponari Jombang. Itu kan tidak ilmiah itu. Ngobati orang sakit kok pakai batunya dicelup-celupin, dan banyak orang sekali percaya di situ. Itu secara ilmiah meaningless jelas. Kalian juga mungkin merasa itu musyrik, kafir dan macam-macam. Tapi secara fungsional mungkin tidak. Secara fungsional itu, kenapa kok orang ke situ? Karena dia sakit. Dan kenapa kok banyak yang ke situ? Karena ternyata banyak juga yang bisa sembuh. Jadi meskipun kalian marah-marah, yang ilmiah bilang tidak ilmiah, yang agamis bilang itu kafir musyrik, tapi bagi yang sakit terserah, yang penting saya sembuh. Iya kan? Ke dokter mahal-mahal nggak sembuh-sembuh, sudah habis puluhan juta. Ponari cuma dikasih minum air, dikasih batu bisa sembuh. Dan banyak yang bisa sembuh. Karena saya orang daerah sana jadi ngerti. Meskipun sekarang sudah hilang khasiatnya, nggak ramai lagi. Tapi secara fungsional jalan. Agama itu mungkin metafisik, nggak bisa diukur secara ilmiah. Tapi banyak aspek dalam agama yang fungsional bagi kamu. Mungkin gara-gara diancam neraka terus kalian mau sedekah, kalian mau berbuat baik, gara-gara ya kan dipameri besok amal kalian dilipat gandakan 700 kali. Wah, dikalkulasi secara matematika, sip ini bisa untuk banyak, terus kalian mau sedekah, diancam neraka, ada kalkulasi begitu. Jadi kalau kalian korupsi 1 juta, infakkan aja 100.000. 100.000 itu nanti dilipat gandakan 700 kali, jadi hasilnya 7 juta. Masih untung kan, lumayan. Jadi ayo itu matematikanya koruptor itu kan gitu. Jadi
Jadi habis kira-kira dosa sekian, nah nanti kalau diinfokan sekian dapat sekian, itu matematikanya koruptor. Oke, nah sumber pengetahuan dalam Islam tetap ada dua, pasti diakui karena nggak mungkin tidak mengakui dua, akal dan empiris. Mansusat atau mudrokat itu pasti. Realitas dan akal. Cuma yang ditambah oleh epistemologi Islam adalah kabar yang dianggap otoritas, baik itu dari orang yang dipercaya atau dari nas, dari teks. Apakah itu teks kitab suci atau karya orang-orang yang dipercaya, itu tambahan. Kalau epistemologi umum kemarin kan cuma dua, rasio sama empiris. Nah, Islam nambah lagi kabar. Kabar kalau dalam Islam yang dipercaya ada tiga jenis. Yang pertama adalah kabar yang mau nggak mau kamu harus percaya karena ada pengetahuan yang pasti. Cirinya apa? Cirinya pengetahuan yang kamu tidak bisa menolak adalah yang pertama, orang yang ngasih tahu itu yakin. Itu ciri pertama. Kalau yang ngasih tahu sudah nggak yakin, kamu mesti ragu-ragu. Kalau kamu dikasih tahu orang dan orangnya yakin pasti, itu pengetahuannya biasanya niscaya. Saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri, itu validitasnya lebih tinggi. Jadi kabar. Maka hadis itu kan dipercaya kalau ada transmisi dan berujung di sahabat, karena dianggap sahabat mengalami langsung kehidupan bareng Nabi. Pengalaman langsung, orang yang yakin dengan yang dilihatnya. Itu yang pertama. Ciri kedua adalah jika yang meriwayatkan lebih dari 4 orang. Itu ciri kedua. Kalau ada lebih dari 4 orang ngomong tentang hal yang sama, meskipun mungkin 4 ini masing-masing tidak merasa sangat pasti. Saya tadi melihat ada anak UIN pacaran, kemudian pacarnya berdua masuk kamar, paginya baru keluar. Kalau satu orang kamu arah, jangan kamu salah dia. Ya nggak tahu ya, tapi kelihatannya anak UIN kok. Tapi orang kedua bilang, iya saya juga lihat. Orang ketiga bilang, saya yakin saya juga lihat. 4 bilang, lebih dari 4 kamu nggak perlu ragu, kemungkinan besar memang dia. Jadi kemungkinan besar. Atau satu orang tapi yakin pasti. Saya lihat sendiri, wong itu rumah-rumah saya, kamar kos-kosanku sendiri, atau kamar temanku sendiri kok saya yakin. Itu biasanya kabar otoritatif, punya pengetahuan langsung. Atau tidak 4 orang, hanya saja ada bukti korespondensinya, ada bukti nyatanya. Makanya untuk hal yang empiris tidak harus melihat siapa yang bawa. Kamu lihat sendiri, ada bukti nyatanya. Atau saya lihat tadi anak UIN masuk kamar berdua. Oh, kamu lihat sendirian, kurang meyakinkan, harus 4 orang. Saya lihat sendiri kok, ini loh, saya foto. Nah, ada bukti nyatanya, kamu ya sudah, nggak urusan siapa yang ngomong, dia yakin apa enggak, tapi foto sudah bicara. Jadi berarti untuk hal yang empiris nggak perlu dilihat pembawanya. Banyak hal yang harusnya melihat pembawanya. Dia kelompok mana, dia aliran apa, kadang-kadang gitu. Tapi kalau itu dia ngomong tentang yang empiris, dan yang empiris itu ada bukti nyatanya, ya kamu nggak harus bahas siapa yang bawa. Dan itu kabar jenis pertama. Ada kabar jenis kedua, tidak lewat orang, tapi lewat referensi. Namanya istidlal, cara berpikir inferensial. Jadi cara berpikir inferensial itu sebuah pernyataan yang sumbernya, yang referensinya diyakini pasti benar. Itu cirinya. Misalnya Al-Quran atau hadis, itu kan, atau sunnah, itu kan kalian yakini pasti benar. Jadi kalau ada orang ngomong kemudian buktinya apa? Ini loh ayatnya. Buktinya apa? Ini loh sunnahnya. Ini loh hadisnya. Nah itu berarti cara berpikir inferensial, model istidlal. Itu salah satu jenis kabar yang otoritatif, sumber pengetahuan juga.
Atau dinyatakan ahlinya, Merapi itu 1 bulan lagi akan meletus. Yang ngomong siapa? Surono. Surono itu kan orang paling terkenal zaman Merapi meletus. Oh iya, kalau Surono percaya. Tapi kalau yang ngomong saya, kalian mungkin tak percaya pasti. Karena tidak otoritatif. Hubungannya apa saya sama gunung meletus? Jadi dinyatakan oleh ahlinya, kalau kamu kena flu, minumlah obat flu. Yang ngomong dokter, merek tertentu misalnya. Yang ngomong dokter, kalian mesti percaya. Tapi kalau yang ngomong teman, mungkin kalian tidak istilah, setiap orang beda-beda mesti gitu. Tapi kalau yang sudah ngomong ahlinya, kalian percaya. Itu kedua. Yang ketiga, ada syarat-syarat khusus. Meskipun bukan ahlinya atau bukan bidangnya, tapi ada bukti kontekstualnya. Itu tak kasih contoh. Kalau ada bayi, suara bayi kedengaran, berarti bayinya sudah lahir. Referensinya adalah suara bayinya itu. Itu termasuk kabar yang otoritatif. Karena nggak mungkin kan bayi sudah ada suara bayinya belum lahir. Ada suaranya, bayinya belum lahir kok, tapi nggak ada. Kalau sebaliknya mungkin, bayinya lahir nggak ada suaranya masih mungkin. Tapi kalau bayinya sudah lahir itu insya Allah mesti nangis. Jadi itu model kedua, istidlal inferensial. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa ilmu-ilmu Islam itu ada istilahnya sendiri-sendiri. Kami silakan tanya lagi. Yang ahli tafsir, ahli hadis, ini kan agak mahasiswa, teman-teman dari tafsir hadis, kamu tanya lah. Yang tadi jumlahnya lebih 4 orang. Kalau hadis itu kan namanya hadis mutawatir. Istidlal, nanti ada istihsan atau kayak gitu, tanya yang uwing-uwing lah. Jangan tanya ahli filsafat, kamu salah sasaran. Yang terakhir kabar wahid. Kabar wahid itu kalau hadis namanya hadis ahad. Kabar wahid itu kabar yang diriwayatkan dari satu orang ke satu orang. Kalau hadis itu hadis ahad. Derajat kebenarannya baru pada level dzon, maka perlu diuji habis-habisan kan. Hampir separuh lebih dari ulumul hadis itu yang dibahas hadis ahad. Gimana cara memahaminya? Jenis-jenis hadis yang sebanyak itu sebenarnya itu membahas kabar wahid. Karena memang ketika tidak diuji itu levelnya baru level dzon. Bisa ya, bisa enggak. Hadis itu kan macam-macam isinya. Karena dalam Islam hadis itu dibukukan kan jauh, sekian abad, sekitar berapa abad setelah Nabi wafat? Hah? 2 abad. Kamu percaya nggak katanya ini? Dia otoritatif nggak? Jangan-jangan kamu termasuk ahlinya nggak? Jadi sekitar 2 abad setelah Nabi wafat, hadis baru dibukukan. Seingat saya kalau nggak 48, tapi kalau katanya dia 2, aku manut. Setelah Nabi wafat baru dimunculkan, dan itu di era dinasti Umayyah dibukukan. Ketika Muawiyah sedang ingin cari pengaruh dahsyat besar-besaran, sehingga banyak sekali lahir hadis-hadis palsu dalam rangka politik. Aliran yang tadi disebut Jabariyah itu yang mempopulerkan Umayyah dan kawan-kawan. Jadi Umayyah ini kan merebut kekuasaan politik secara agak kasar dari Ali dan keluarganya. Maka dia menyebarkan ideologi Jabariyah bahwa kalau memang saya takdirnya jadi khalifah, siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah menghendaki. Itu politiknya Muawiyah zaman itu. Tapi ya sukses, karena banyak umat Islam kemudian secara jumhur menyepakati Muawiyah. Hadis itu jauh, banyak hadis-hadis aneh, unik, lucu, kadang nggak masuk akal. Perlu diteliti lagi. Maka kitab-kitab hadis palsu itu kan jumlahnya ribuan hadis palsu. Bukhari, Muslim itu sebelum kodifikasi hadis buang semuanya. Karena memang kebanyakan hadis itu dari kabar orang ke orang, namanya kabar wahid. Hadis mutawatir itu paling sekitar nggak ada 10%-nya dalam Islam. Kan ada hadis yang aneh-aneh. Misalnya hadis
Saya masih ingat zaman itu ada al-badinjanu dawa'un likulidain. Zaman saya di pondok itu. Jadi terong itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Oh, itu kan saya nggak tahu validitasnya, tapi ada hadis yang bilang bahwa terong itu obat bagi segala macam penyakit. Itu perlu kamu uji. Apa benar Nabi pernah ngomong terong? Kira-kira di Arab zaman itu apa ada terong ya? Iya. Banyak hadis yang kamu kritisikan karena nggak masuk akal. Misalnya hadis tentang terawih. Istilah terawih itu munculnya zaman Umar. Maka kalau ada Nabi bilang sesungguhnya barang siapa sholat terawih dengan kalimat terawih itu mesti bikinan. Nabi zaman Nabi belum ada istilah terawih. Ya kan? Ada dalam tradisi Syiah. Saya masih ingat zaman di Iran itu ada teman yang sholat duha. Tapi bagi orang Syiah, kamu keliru, sholat duha itu tidak ada dalam Islam. Kamu perlu kaget mesti. Jadi bagi orang Syiah, lahirnya sholat duha itu lagi-lagi zaman Muawiyah. Jadi Muawiyah itu suatu ketika dia sholat subuh kesiangan. Terus ada sahabat yang ingat, loh, kamu kok sholat subuh jam segini? Oh udah, ini bukan sholat subuh, ini sholat duha. Ada hadisnya. Kata orang Syiah gitu. Tapi yang kamu cari sendiri lah, kira-kira dalilnya sholat duha itu valid apa enggak? Quran nggak ada jelas sholat duha, tapi coba kamu cari. Jangan-jangan benar orang Syiah. Kalau Nabi menyuruh waktu duha kamu kerja keras banyak. Itu waktunya orang kerja, waktunya orang jangan sholat. Tapi kalau ada perintah sholat sebanyak-banyaknya waktu orang kerja itu memang perlu dikritisi. Oh iya, tapi kalau memang ya, apa segitunya harus kamu cari kan. Itu kabar wahid. Jadi, tapi kabar wahid salah satu sumber pengetahuan, meskipun pengetahuan yang levelnya juga. Jadi dalam Islam selain akalmu yang didaya gunakan, empiris, panca indera, kabar. Kabar itu berarti urusan iman. Kabar itu kan antara percaya dan tidak percaya. Cuma percaya dan tidak percayanya harus ada teorinya, tidak boleh ngawur. Itu yang diatur oleh agama sebenarnya. Agama itu nyuruh kamu beriman, nyuruh kamu percaya, tapi juga ngasih jalur kayak gini loh cara percaya yang benar kan gitu. Dan kita tiap hari tawuran debat itu sebenarnya karena beda hasil ketika menerapkan cara percaya yang diajarkan oleh agama. Ada yang memaknai Al-Quran secara literal, ada yang secara takwil, ada yang secara substansi, macam-macam. Itu yang bikin terus tradisi agama jadi macam-macam. Oke, dari tiga sumber tadi, akal, panca indera, kemudian yang terakhir kabar, maka Islam dalam aspek pengetahuan punya tiga mode pengetahuan. Kalian pasti pernah dengar tiga mode ini, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Bayani itu ilmu-ilmu tentang bayan, kebanyakan membahas yang berhubungan dengan teks. Karena kabar otoritatif itu sumber primernya adalah teks. Yang kedua irfani, intuitif, pengalaman langsung, namanya ilmu huduri. Yang ketiga burhani, pakai akal, pakai rasio, pakai analisis, namanya ilmu husuli. Mungkin kalian pernah dengar 1, 2, 3 di antara istilah-istilah ini. Yang paling populer biasanya kalian dengar pasti bayani, irfani, burhani, atau dikotomi antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Ilmu husuli itu ilmu yang sifatnya deskriptif. Jadi kalian berusaha untuk tahu pengetahuannya orang lain, pengetahuannya buku, pengetahuan dalam ilmu-ilmu. Sementara kalau ilmu huduri itu ilmu yang hadir langsung dalam dirimu. Ilmu huduri itu bisa ilmu yang hasil pengalamanmu langsung. Kalau bahasa epistemologinya namanya know-how. Jadi tahu bagaimana. Lawannya ilmu husuli. Ilmu husuli itu know that, tahu bahwa. Saya tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang makmur. Nah itu know that. Saya tahu caranya beneran, caranya berenang, itu know-how.
Jadi pengetahuan berenang mungkin tidak teoritis, tapi karena kamu sendiri bisa berenang, maka kamu tahu apa itu berenang, gimana berenang. Itu sebenarnya jenis ilmu kuduri, ilmu yang didapat dari pengalaman langsung. Kalau ilmu husuli itu kamu tidak bisa berenang, tapi kamu baca buku tentang berenang. Oh, berenang itu kalau gaya dada kayak gini, kalau gaya kuku-kuku kayak gini, kalau gaya punggung kayak gini. Itu ilmu husuli, tapi kamu sendiri nggak bisa berenang. Pengetahuanmu tentang berenang itu namanya ilmu husuli. Tapi kalau kuduri, kamu ngerti sendiri gimana berenang itu, gimana cara mempraktekkan gaya punggung, gaya dada, gaya kuku-kuku. Ada yang nggak bisa berenang di sini? Banyak ya? Banyak. Hati-hati, Indonesia itu negara yang 70% air. Hati-hati kalau nggak bisa berenang. Harus bisa. Ya entahlah ya, karena saya ngerti kalau ada tsunami beneran kan susah. Jangan kayak saya nggak bisa. Satu-satunya gaya yang saya bisa gaya dada. Begitu nyemplung langsung dada, belum sudah hilang. Oke, jadi ada huduri, ada husuli. Kenapa sih kok huduri itu? Kalau kalian baca buku ilmu huduri kan agak jelimet. Sebenarnya itu ilmu dari pengalaman langsung. Jadi ilmu itu tidak dicari di luar, tapi dilihat ke dalam. Maka dalam tradisi Sunni dikenal misalnya ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan ilmu yang kalian tidak baca buku, tapi dia sudah ada di pikiran. Kalau ilmu husuli kamu mencarinya keluar, tapi kalau ilmu huduri kamu malah masuk ke dalam. Maka disiplinnya orang sering menyebut irfani, disiplin sufi. Untuk dapat pengetahuan ini kamu tidak baca buku, tapi lihat dong. Ya kan, wiritan, mujahadah kan. Kalau irfani itu kan gitu. Kalau huduri di barat itu namanya pengetahuan intuitif yang kamu dapat dari pengalaman langsung. Yang tidak ngalami nggak bisa kamu tahu. Misalnya kamu bilang pacaran itu mengganggu kuliah. Nah, orang yang menyatakan pacaran itu mengganggu kuliah, tanyalah dia punya pacar nggak? Iya. Kalau dia tidak punya pacar, berarti itu ilmu husuli. Derajatnya lebih rendah daripada ilmu huduri. Kalau dia sendiri punya pacar, itu sudah ilmu huduri. Berarti dia ngerti sendiri dan ngalami sendiri betapa susahnya punya pacar. Tapi kalau enggak, itu masih ilmu husuli, masih ilmu buku, masih ilmu konsep. Beda dengan ilmu huduri, ilmu pengalaman langsung. Sifatnya intuitif, bukan karena baca. Maka ilmu namanya irfan. Di luar huduri sama husuli, kalau dalam agama ada ilmu bayan. Jadi bayan itu makna harafiahnya menjelaskan keterangan. Itu sebenarnya karena hubungannya sama teks. Jadi ini kayak wahyu bagian lain. Jadi wahyu itu kan ada dua, ada wahyu kauniyah, ada wahyu qauliyah. Untuk memahami wahyu kauniyah ini kamu bisa pakai huduri atau husuli, sementara wahyu qauliyah kalian butuh bayan. Banyak orang tidak setuju dengan bayan. Bayan itu tekstual, bikin orang berpikirnya keras, tidak selalu. Karena dalam agama pasti kalian harus bayani. Kalau nggak bayani, kehilangan identitas. Karena dasar-dasar keislaman adanya di bayan, adanya di teks Al-Quran sama hadis. Nanti kita cermati satu-satu itu. Bayani, irfani, dan burhani. Yang pertama masuk ke bayani. Jadi bayani sumbernya dua, nas teks atau wahyu, yang kedua khabar, seperti saya jelaskan di atas. Oke, kamu tidak harus balapan nulis ya, tidak apa-apa ditulis, kamu copy aja kalau punya flash disk. Ya, daripada kamu capek-capek nulis. Ngapain? Ya. Cuma yo kalau kamu copy ini isinya cuma poin yang penjelasan agak
Cuma jangan balapan nulis, nanti kamu konsentrasi sama nulisnya nggak ngerti yang diomongnya. Mending bikin improvisasi sendiri, kamu bahasakan sendiri. Silahkan nulis buku dengan pointer ini, tidak apa-apa. Oke, bayani nalar paling dasar dalam Islam. Sumbernya adalah nas, teks, wahyu. Yang punya otoritas teks. Nalarnya namanya nalar grafis. Benar salahnya, cara mengujinya namanya inferensial. Dicek. Kamu ngomong apa? Dasarnya ini, oh ya, benar sesuai dengan dasarnya. Itu namanya dicek referensinya. Namanya cara berpikir inferensial. Tidak salah kalau ada orang yang cara berpikirnya selalu dalilnya apa, dasarnya apa, tidak salah. Cuma itu sebagian, tidak seluruhnya. Dalam konteks nalar cara berpikir pola beragama, salah satu cara berpikir yang paling simpel dalam agama memang model inferensial. Kamu cari nasnya apa, teksnya apa. Your nas, teks, wahyu, ini kan. Kalau wahyu jelas Al-Quran, tapi nas itu kan nggak selalu, kadang-kadang ada Al-Quran, ada sunnah, termasuk pikiran-pikiran para ulama dalam buku-bukunya. Sehingga ada level kedua dari bayani, yaitu kabar atau ijma. Kalau ijma ini otoritas orang. Kenapa ijma masuk? Karena logika. Sebenarnya yang ngajarin logika ini Nabi, bahwa umatku tidak akan sepakat dalam hal yang keliru, maka ijma dimasukkan. Kalau banyak ulama sepakat tentang satu hal, kemungkinan itu memang benar. Karena kalau nggak benar, pasti ulama nggak akan sepakat. Mungkin ada 1-2 ulama yang punya pendapat begitu, tapi nggak mungkin dia bisa sepakat banyak ulama. Ketika banyak ulama bisa sepakat, kemungkinan itulah yang benar. Maka ijma dimasukkan sebagai dasar otoritas person, kabar. Jadi ada nas, ada kabar. Ini salah satu yang khas dalam epistemologi Islam. Jadi tidak selalu pengetahuan itu harus nyari sendiri pakai, kayak kemarin kan yang minggu lalu pengetahuan itu kayak nyari sendiri, pakai akalmu, pakai intuisimu, pakai nalurimu. Padahal nggak gitu. Kadang-kadang ada juga yang sifatnya dikasih tahu. Sifatnya kamu percaya sesuatu, kamu dikasih tahu seseorang, atau kamu mengambil inspirasi dari nas, dari teks, dari wahyu. Sumbernya namanya bayan. Metodenya ini istihadiyah, istinbatiyah, istintajiyah. Istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kamu dengar aja sudah syukur. Istintajiyah. Ya lah, biar nambah kosakata betul ya. Kalau pakai istilah asing itu kan biasanya enak. Kalau kamu ngomong ada asing-asingnya itu kan orang anggapnya ilmiah. Kalau pakai istilah-istilah Arab itu kan seolah-olah wah ini alumni Timur Tengah. Pakai istilah-istilah Inggris itu bukan alumni Kanada. Fatonah. Fatonah itu pinter, sesuai dengan nama katanya kan, Fatonah, artinya orang yang cerdas. Nah, yang cerdas. Fatonah. Oke. Yang pertama ijtihadiyah. Ijtihad itu cara berpikir yang sumbernya nas tapi secara kreatif. Itu ijtihad. Ijtihad itu dari nas diambil prinsipnya, terus dia mengeluarkan ide baru. Itu ijtihad. Contohnya ijtihad, misalnya rokok itu haram, itu selalunya ijtihad sebenarnya. Kamu cari dalil yang bilang innar ruku'a haramun, nggak ada. Ya kan, nggak ada dalil Nabi bilang bahwa rokok itu haram, nggak ada. Farka'u yang ada malah nyuruh kamu rokok kan. Farka'u ma'arofi'in, maka merokoklah dari orang-orang yang merokok. Jadi kalau kamu merokok tidak dari orang yang merokok itu haram. Harus sama-sama yang merokok, biar nggak.
nggak ada dalilnya. Tapi terus diijtihadi bahwa merokok itu haram, pasti dengan mengambil inspirasi ide dari ayat-ayat yang sebenarnya dia nggak ada, tapi dicari substansinya terus dikeluarkan ide baru. Misalnya saya dulu pernah baca tafsirnya Hamka Al-Azhar, itu ada ayat yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan PKI, tapi oleh Hamka ditafsiri seolah-olah bahwa PKI itu haram, PKI itu ijtihad mesti. Sifatnya ijtihadiyah. Sumbernya tetap nas, tapi polanya kreatif. Itu ijtihad. Maka orang sering bilang Islam itu mandek ketika pintu ijtihad ditutup. Kenapa? Tidak kreatif lagi sudah. Begitu pintu ijtihad. Jadi ijtihad itu kan jargonnya ijtihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ya kan? Jadi enak, kamu jangan takut ijtihad kalau punya alatnya, kalau ngerti loh ya. Jangan asal tapi kamu marah-marah itu ijtihad kan kreatif Pak, terus kamu ijtihad sendiri nanti merusak itu. Jadi model Bayani yang pertama itu ijtihadiyah. Meskipun dia pakai rasio, meskipun dia produktif, kreatif, tapi sifatnya adalah cara berpikir yang berlandaskan nas, berlandaskan teks. MUI memfatwakan apa ya, fatwa MUI yang agak aneh-aneh itu. Golput itu haram. Terus apa lagi? Aneh-aneh itu pasti dia punya dasar teks. Bahsul Masail kah, Majelis Tarjih kah, fatwa MUI kah, itu kan pola-pola ijtihad. Pasti dia sumbernya teks. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua istinbat. Istinbat itu sebenarnya dekat sama ijtihad, tapi dalam istinbat orang tidak kreatif, hanya menurunkan hukum istinbatiyah. Jadi kalau istinbat itu dia setia dengan bunyi teks, kemudian dicari derivasinya. Misalnya Al-Quran bilang bahwa laki-laki boleh kawin 4 asal adil. Nah terus kamu beristinbat, kamu boleh kawin 4, adil itu kayak gini loh, itu istinbat hukum. Adil itu kayak yang subur itu loh, istrinya banyak pakai seragam, pakai kalung yang sama, pakai itu adil. Nah, mungkin gitu. Itu berdasarkan ayat, terus kamu menurunkan derivasinya dari ayat itu namanya istinbat. Maka istinbat biasanya kebanyakan orang terus istinbat hukum. Sebenarnya dalam usul fikih itu ijtihad itu dianggap bagian dari istinbat. Tapi di sini disendirikan biar kalian kelihatan aspek kreatifnya. Karena tidak setiap istinbat itu kreatif. Orang memahami Al-Quran secara letterlek itu juga istinbat sebenarnya. Jadi menarik hukum, merumuskan norma, merumuskan nilai berdasarkan teks, itu namanya istinbat. Banyaklah. Terus Al-Quran itu kan segalanya ada. Kalau tidak kalian maknai secara letterlek. Tapi ketika kalian maknai secara letterlek, banyak hal yang nggak ada, tapi bisa dibikin ada. Karena apa? Al-Quran itu memuat prinsip-prinsip umum. Jarang Al-Quran itu ngomong detail, kecuali paling sekitar 10% ketika ngomong ayat hukum. Tapi di luar itu Al-Quran itu ngomong prinsip umum, kadang-kadang simbolik. Simbolik itu Al-Quran pakai simbol-simbol yang bisa dipahami oleh orang Arab zaman itu, yang kadang-kadang di era kamu ini rasanya lucu. Kok gitu ya? Tapi enggak, tapi zaman itu enggak. Maka ketika dipahami secara letterlek, wong itu simbol, wong kamu pahami secara letterlek, kadang-kadang jadi agak kok gini ya Quran sih gitu. Kadang-kadang kok yang perempuan mesti komplain, kenapa kok laki-laki boleh kawin, perempuan kok nggak boleh gitu. Nah, itu kan susah. Saya kemarin diskusi ada di kampus itu sama dosen-dosen, jadi dia bahas besok ada kiai yang bilang bahwa besok kita di surga, kalau kita soleh, istri kita solihah, besok kita di surga akan ketemu lagi dengan istri kita. Terus, enggak kan saya, itu berat. Kalau saya enggak senang yang kayak gitu. Saya di dunia pengen cari lagi, enggak berani di sana ketemu lagi sama istri.
Enak kan? Enaknya itu bisa bebas gitu loh kalau ditemukan lagi sama istrinya. Di sini sudah bosan pengen cari ganti nggak berani. Di sana ketemu lagi. Yang perempuan juga pengen ganti-ganti lah, masa di sana tetap itu aja. Oke, itu istimewa. Simbolik kan sebenarnya itu bidadari itu kan ya sebenarnya susah. Kalau mau lihat juga saya kemarin baca Dakwahul Ahbar itu isinya unik lucu-lucu tapi sekali-sekali kita ngaji Dakwahul Ahbar. Jadi ngomong tentang akhirat sebenarnya yang simbolik tapi dibikin faktual. Besok kita di surga itu ketemu bidadari. Bidadari itu kulitnya mulus sekali, saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Tak pikir ini orang saking mulusnya tulangnya kelihatan, kamu dia tertarik. Kulitnya itu kayak kapur, baunya wangi, gak habis-habis. Tapi bayangkan, besok minta bidadari yang biasa-biasa aja. Bau-bau kecut dikit gak apa-apa, asal cakep misalnya. Tapi kan gambarnya kan kayak gitu. Kamu dikasih pameran besok surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu punya rumah yang di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Kamu kepingin enggak punya rumah dekat sungai? Itu kan logik simbolik versi Arab abad ke-6. Karena zaman itu kan air susah, ada yang nyarinya di oase. Zam-Zam itu kan salah satu oase. Membayangkan punya rumah dekat sungai kan senang mereka. Alhamdulillah punya rumah dekat sungai, air tinggal ngambil bisa mandi tiap hari. Bayangannya di sungai. Begitu dipameri kamu ibadah yang serius, besok punya rumah dekat sungai. Ya, semangat mereka. Kalau kamu masuk, ayo sholat, besok ada rumah dekat sungai. Iya kan? Iya. Karena di sana apa? Kerjaan utamanya orang-orang kan kalau nggak mengembala dagang atau perang kan, maka mengembala kambing besok dipameri. Kambing itu kan diambil susunya. Besok di surga tenang aja, nggak perlu mengembala. Di sana ada kolam susu. Ya kan seneng mereka kan. Tapi kalau kamu dipameri besok ada kolam susu loh, kamu kan buat apa kolam susu? Masa tiap hari mau minum susu, masa mandi di kolam susu? Ada? Nggak nyambung. Logika sih boleh. Maka istimbat harus ada teorinya, jangan ngawur. Kalau pakai letternet harafiah mungkin ya banyak hal yang nggak menarik dari agama. Maka kamu perlu teori. Ada caranya, ada jalannya. Yang ketiga istintaj. Yang keempat istidlal. Saya langsung karena sebenarnya ini dua istilah yang kalian sangat kenal, cuma saya harapkan. Istintaj itu deduksi, istidlal itu induksi. Istintaj itu mirip istinbat, jadi menarik kesimpulan dari prinsip umumnya teks. Iya. Kalau istidlal itu melakukan abstraksi dari bunyi teks yang detail. Istidlal itu misalnya apa wis? Istintaj dulu. Istintaj itu misalnya ada bunyi ayat yang sifatnya umum, kemudian kalian terjemahkan biar sesuai dengan hidupmu sekarang. Itu istintaj. Cara berpikir yang deduktif. Misalnya ayat untuk hargailah orang tuamu. Nah, secara istintaj kalian deduksikan ayat untuk menghargai orang tua itu sesuai konteks. Mungkin kalau dalam di Indonesia menghargai orang tua itu ya kalau ketemu salaman, cium tangan. Kalau ngomong jangan menatap matanya, karena matanya dianggap itu gaya Indonesia untuk menghargai orang tua. Tapi di luar Indonesia mungkin di Barat beda lagi. Kalau di Barat kalau kamu ngomong tidak menatap matanya malah dianggap tidak sopan. Harus itu kan istintaj. Jadi hargailah orang lain itu kan terjemahnya macam-macam sesuai kultur. Kalau di orang Arab menghargai itu jangan sampai kalian pegang pantatnya. Kalau kepala malah tidak apa-apa. Kebalikannya Indonesia jangan pegang kepala. Pantat tidak apa-apa asal sesama jenis. Kalau orang-orang sering menyontohkan gitu kan, kalau Arab itu nggak boleh pegang pantat, kepala tidak apa-apa. Kalau Indonesia itu
orang jangan pantat nggak apa-apa. Aku iya pantat itu nggak apa-apa. Kalau ada orang tiba-tiba pantatmu ditepuk kok itu kan ya kan. Iya, mesti keluar kata-kata indahnya. Oke, itu istintaj. Yang kedua istidlal. Istidlal itu cara berpikir induktif. Jadi kebalikannya, dari hidupmu sehari-hari kamu simpulkan kesesuaiannya dengan teks. Itu istidlal. Cari dalil. Saya sudah pacaran Pak, terus dalilnya apa ya? Saya tak cari-cari di Quran, itu istidlal. Itu kan induktif. Jadi dari fakta-fakta kecil dicari ayatnya yang umum. Istidlal, cari dalil. Kalau istintaj, ayat ini kira-kira kalau dalam hidupku terjemahannya apa? Itu metode bayar. Dan yang terakhir kias. Kias ini sebenarnya salah satu metode ketika orang ijtihad. Analogi. Yang paling kias itu ada banyak jenisnya. Itu saya sebut karena ini yang paling populer dalam tradisi filsafat adalah kias muhib ala syahid. Kias itu kalau bahasa logika namanya analogi. Jadi analogi itu menyimpulkan sesuatu dengan memakai dasar sesuatu yang lain yang tidak sama tapi dekat hubungannya. Misalnya bir itu kamu haramkan, meskipun tidak ada ayat tentang bir. Yang ada kan ayat tentang khamr. Karena apa? Ada kedekatan dengan antara bir dengan khamr. Dekatnya karena apa? Karena sama-sama memabukkan. Karena sama-sama bikin mabuk, maka bir haram. Kenapa? Karena khamr juga haram, sama-sama bikin mabuk. Nah, itu namanya kias, karena ada kedekatan. Jadi analogi. Jadi bir dianalogikan dengan khamr. Jadi yang satu namanya maklul, yang satu namanya maklul alaih. Mabuk itu namanya ilatnya, itu namanya kias. Meskipun kalau kamu tanya apa setiap yang memabukkan haram, jawabannya iya apa tidak? Belum tentu ya, karena banyak hal yang memabukkan tapi tidak haram. Misalnya naik bis. Oh iya kan? Kamu berani mengkiaskan Pak naik bis sama naik kereta api itu haram Pak? Kenapa? Ada ilatnya. Karena dia memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Makanya kasih tahu teman-temanmu ya, kalau yang ada yang suka mabuk, daripada menghabis-habiskan uang banyak rugi, suruh naik bis aja ngadep ke belakang, mesti mabuk. Mirip. Ya, daripada kamu beli yang gitu-gitu mahal kan, naik bis kota yang jelek ngadep ke belakang, mesti mabuk. Oke, kias syahid ala wahid itu kenapa dalam agama sangat populer? Karena agama kebanyakan isinya adalah al-ghaib dalam metafisik. Maka untuk memahaminya, ghaib itu tidak bisa dipahami kecuali secara analogi, dan analoginya harus dengan syahid. Maka namanya kias ghaib ala syahid, dengan barang yang kelihatan. Kamu tidak mungkin ngerti semua hal eskatologi dalam agama kalau tidak pakai media syahid. Kamu memahami apa ya eskatologi dalam agama? Kamu memahami mizan, besok amalmu akan ditimbang di akhirat. Kamu mesti pakai media syahid kan, media yang kelihatan. Jadi kamu ditimbang di akhirat pakai apa? Iya, kamu mesti pakai timbangan. Mesti bayangkan besok Pak, di akhirat saya berdiri, ada timbangannya besar, timbangan. Kan gitu. Jadi besok yang hisab itu kita berdiri di bawah timbangan, terus timbangan kan sih gitu. Sirotol mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7, yang panjangnya sekian ribu, kan mesti gitu bayangkan. Itu kan pakai syahid. Barang yang di sini ada dan kelihatan, kamu pakai untuk memahami yang gaib. Coba bayangkan kalau kamu lihat komik-komik surga neraka ini, peralatannya tukang itu semua ada di neraka. Nah, ya kan? Palu, gergaji, apa aja.
Wah, ada semua di sana. Peralatannya tukang itu di sana semua. Itu kan namanya cara berpikir kias syahid ala ghaib. Jadi memahami yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi peristiwanya sendiri kamu nggak ngerti, barangnya kamu nggak ngerti, tapi kamu simpulkan dari kelihatan. Oke, kalau Pak Musa Asy'ari zaman saya kuliah dulu ngasih contoh kias ghaib ala syahid itu, misalnya kalau kamu jalan-jalan ke Kaliurang, naik ke atas itu, tiba-tiba kamu lihat celana dalam di situ, keleleran. Kira-kira kamu menyimpulkan apa? Ada celana dalam di naik ke atas itu di Kaliurang itu. Karena pikiranmu mesti jelek-jelek ya. Itu celana dalam itu syahid. Peristiwa ketika celana dalam itu sampai ada di situ, itu kan ghaib bagi kamu. Tapi bisa kamu simpulkan dari celana dalam itu. Itu contoh kias ghaib ala syahid. Kalau kamu sampai di sini, misalnya kamu sejak tadi garuk-garuk gatel, bisa syahidnya itu garuk-garuk gatel. Mungkin ghaibnya adalah kamu sejak tadi belum mandi. Itu ghaib ala syahid. Jadi belum mandinya saya nggak tahu loh, tapi syahidnya jelas kamu garuk-garuk gatel. Kayak mantan baru pagi-pagi kok keramas. Ya kan? Keramas itu kan syahid. Kamu bisa lihat rambutnya basah. Nah, ini tadi malam mesti ada kejadian. Kejadiannya kamu kan nggak ngerti, tapi dia keramas itu kan syahidnya. Itu kias syahid ala kias ghaib ala syahid. Jadi memahami yang ghaib ala syahid. Memahami Allah itu kan juga gitu. Allahnya sendiri nggak bisa diakses, tapi kan dari syahidnya kamu bisa. Ciptaannya, kekuasaannya, ketelitiannya, itu kan ghaib ala syahid. Jadi itu jenis metode bayani. Karena ayat Al-Quran itu kebanyakan sifatnya simbolik, kayak tadi tak ceritain, maka kita butuh syahid untuk memahami dengan cara kias. Maka oleh Imam Syafi'i, kias dimasukkan salah satu sumber hukum Islam. Karena dalam banyak hal kita tidak berdaya tanpa kias. Meskipun ada kelompok tertentu yang tidak setuju dengan kias. Pokoknya kalau ada ayat nggak bisa dipahami, kembalikan lagi pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dikias-kias, jangan ditakwil-takwil. Ada yang kayak gitu. Tapi yang jelas model-model bayan itu ada ijtihadiyah, istinbatiyah, istintajiyah, istidlaliyah, dan kias. Ini sampai jam berapa? 12. Drop kamu enak cengeng-cengengnya sampai sini. Oke, tidak ngobrol sambil nunggu Madrid nanti jam 1:30. Madrid melawan Malaga. Saya tidak suka Madrid, cuma kan kalau Madrid kalah Barcelona menang. Oke, jadi ingin lihat kekalahan. Oke. Terus akal jadi apa sih kalau dalam bayani? Itu tadi kan nalar basisnya teks. Akal untuk mengatur nafsu yang jelas dalam bayani. Jadi karena kadang-kadang orang baca teks itu yang sering menonjolkan nafsunya. Kalau kalian mungkin kelompok A terus nafsu memenangkan kelompoknya, nafsu cari enaknya sendiri, nafsu. Nah ini akal yang harus jadi pengontrolnya. Ayat itu sering diperkosa dalam nalar bayani untuk kepentingan. Maka biar tidak terjebak ke situ, maka dalam bayan juga kamu butuh akal, meskipun dia tekstual. Jadi politisi-politisi itu kan sering memperkosa ayat, apalagi yang politisi agama. Ya, ayat dipakai untuk kepentingannya sendiri, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, untuk menghalangi itu harus pakai akal. Zaman saya kecil dulu, waktu simbah saya kan P3, waktu kampanye P3 itu kiainya selalu pakai ayat Qul huwallahu ahad. Nah, P3 nomor 1 sama itu. Nomor 1 misalnya Qul huwallahu ahad, jadi maka yang diridhoi Allah itu yang nomor 1. Nah itu manipulasi ayat gitu kan. Karena zaman nanti belum ada P3, tapi terciptasinya dari P3. Kalau Golkar beda lagi. Kalau Golkar itu biasanya pakai ayat yang Nabi
menunjukkan bahwa besok saya sama anak yatim itu dekat di surga. Jadi ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Jadi saya dan anak yatim itu kayak gini besok di surga. Nabi itu termasuk Golkar. Ya. Atau kalau P3 dulu yang PDI yang nomor 3, dalilnya yang dipakai adalah bahwa segala sesuatu itu yang baik harus diulang 3 kali. Jadi kebaikan itu selalu ada di angka 3. Maka cobloslah PDI. Nah, ini biar nggak terjebak kayak gini, akalnya harus main. Kalau Bayani nggak pakai akal, biasanya jatuhnya ke nafsu. Nafsu itu keinginan memenangkan kelompoknya, memenangkan golongannya, kesenangannya sendiri, keenakannya sendiri, pakai dalil. Kayak kalian tadi loh, mentang-mentang punya pacar terus pakai dalil kita arokku, mentang-mentang nggak punya pacar pakai dalil sahabat profesional. Itu sing main nafsu nih, mesti keinginan itu sendiri yang main. Maka biar nggak kayak gitu, akalnya harus main. Terus akal juga bisa bermain untuk justifikasi. Jadi yang tadi bunyinya ayat bisa dikuatkan oleh kesimpulannya akal. Akal melarang, ayat bilang mencuri itu haram. Akal juga setuju ya, secara rasional memang nggak boleh makan haknya orang lain. Itu namanya fungsi justifikatif. Repetitif, akal mengulangi, sama aja kayak satu. Dan taklidi, akal ikut. Dan yang terakhir, akal mengukuhkan kebenaran otoritas teks. Hasilnya kalau yang terakhir ini biasanya lahir namanya ilmu kalam, teologi. Teologi itu ketika dogma agama dianalisis, dicari penguatnya secara rasional. Dan itu yang main harus akal. Jadi meskipun bayan itu teks, akal juga tetap bermain. Karena ini hubungannya sama pengetahuan, tidak mungkin lepas dari akal. Sekarang masuk ke irfan. Irfani. Sumbernya irfani, kalau tadi bayani teks, kalau irfani itu jelas experience atau direct experience. Kalian menyebutnya ilmu quduri. Jadi pengetahuan irfan itu meskipun dalam sufi itu disebut al-ru'yah al-mubazirah. Jadi visi langsung, penglihatan langsung itu dari sufi. Orang kasyaf, orang laduni, orang macam-macam. Tapi secara ilmiah irfan itu direct experience, ilmu quduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam dirimu. Experiential. Sederhana banyak, cinta, rasa itu experiential, tidak bisa dijelaskan secara deskriptif. Kamu menjelaskan rasa pedes saja, kalau bisa bagus. Susah loh. Pedes itu adalah rasa yang bisa kalian jelaskan pasti cuma manifestasinya. Pedesnya sendiri nggak bisa. Pedes adalah susah ya. Lidahmu merah, matanya merah, keringat bercucuran, itu kan manifestasi. Tapi rasa pedes itu sendiri kayak gimana dijelaskan susah. Pacaran itu enaknya kayak apalagi malam pertama itu enaknya gimana ya? Nggak bisa. Itu direct experience, pengalaman langsung. Hanya yang alami yang ngerti. Itu namanya ilmu quduri. Iya. Orang yang nggak ngerti, nggak pernah makan lombok, nggak akan ngerti rasa pedes ya, dia nggak punya pengetahuan tentang pedes. Meskipun dia bisa baca puluhan buku tentang rasa pedas, tapi pengetahuannya pasti lebih valid yang alami langsung tentang pedas. Itu secara umum. Kalau irfan dalam tasawuf itu ru'yah al-mubashirah. Jadi hati yang siap dikasih pengetahuan oleh Allah. Jadi kamu nggak perlu belajar keluar, nanti Allah yang maha mengetahui yang ngasih kamu pengetahuan. Itu orangnya terus disebut kasyaf, orangnya disebut ma'rifat, orangnya disebut jadab, macam-macam, laduni dan macam-macam. Itu jadi prosesnya sama kayak direct experience, cuma direct experience yang tidak dengan cara dilakukan, tapi dengan cara ditunggu dikasih. Dan kalau dalam Islam yang ngasih itu Allah.
polanya sama, cuma prosedurnya yang beda. Itu jenis pengetahuan kedua, pengetahuan irfan. Zaman saya dulu di Jember, sekitar tahun 93, 94, ada seorang kiai, ada yang Jember sini, Jawa Timur, namanya Kiai Muzamil. Dia SD kelas 4 mutung, jadi DO SD kelas 4. Tapi pondoknya itu didatangi mahasiswa astronomi, karena dia bisa bikin teleskop dengan alat-alat sederhana, cari sendiri di pasar. Saya lupa desanya, tapi saya pernah ke sana 2 malam untuk riset. Jadi banyak, dia bikin ada teleskop ukuran sekian inci, jadi bisa melihat. Jadi kalau saya ke sana bisa lihat rembulan, bisa lihat, dan itu dengan alat sederhana yang dia kumpulkan beli di pasar. Dengan lensa kaca ukuran sekian dia bisa. Tidak pernah belajar, SD cuma sampai kelas 4. Itu namanya laduni, ya kan? Maka kalau kalian stres belajar filsafat, berdoa saja supaya ngerti dapat wahyu tentang pengetahuannya Aristoteles, tiba-tiba hadir di pikiranmu. Wah, ini Aristoteles. Ya, jadi irfan sumbernya direct experience, jadi intuitif. Jadi selain direct experience juga yang religius model ini metodenya Nauqiyah, rasa. Jadi riyadah, mujahadah, kasfiyah, isrokiyah, laduniyah. Intinya itu penghayatan batin. Jadi caranya tidak dengan baca buku, dengan belajar, tapi kamu dekati yang maha pengetahuan, yang maha mengetahui. Rayulah dia, entah dengan cara wiritan, dengan cara tirakat, uzlah, riyadah, puasa. Itu kan sebenarnya dalam tanda petik merayu Allah dalam rangka biar kamu dapat irfan, ya kan? Kalau rayuanmu ampuh, Allah suka padamu, maka dia akan melimpahi kamu dengan pengetahuan. Manusia pertama Nabi Adam itu kan gitu. Jadi Adam tidak harus mengalami kehidupan dunia, tapi dia dikasih alama Adam al-asma akullaha. Semua pengetahuan tentang kehidupan dunia dikasihkan pada Adam, dan Adam bisa begitu turun ke bumi, dia bisa langsung hidup, tidak harus belajar. Cara makan, cara berpakaian, cara bikin anak, itu dia nggak perlu belajar, nggak perlu nyoba-nyoba, langsung kasih. Nah, iya kan, nggak perlu bikin seminar internasional, caranya wis iso coba deh. Jadi Allah mungkin dengan model kayak gitu, maka irfan itu metode-metodenya gitu, laduni. Banyak orang laduni. Isroki, isrok itu yang punya sudawati, maksudnya pencerahan. Isrok pakai cahaya, metafisika cahaya. Jadi, kalau ada waktu masuk ke sana. Kasfiyah, kasaf, terbuka mata batinnya. Karena kalau mata lahirmu ini gampang tertipu, kalau mata batin enggak. Untuk membaca realitas, sekali-sekali latihlah mata batinmu. Jadi membaca apa aja, karena banyak fenomena yang, apalagi hari ini tuh banyak sekali fakta dari mata lahir yang menipu. Untuk membacanya pakai mata batin. Akal kadang-kadang juga gampang terpedaya kalau mata batin. Cuma sayangnya batinmu itu harus dalam kondisi bersih untuk bisa kasfiyah. Maka katanya Ghazali, batin itu kayak kaca. Kalau kamu keliru sekali, dia akan kotor satu. Keliru 2 kali, kotor 2. Maka ketika kamu keliru bolak-balik, hatimu gelap. Tidak bisa kamu melihat. Saya mau melihat dengan batin, tapi kalau hatimu sendiri gelap, tidak bisa. Batinnya harus bersih dulu. Nah, itu model irfan. Ya, untuk membersihkan batin harus lihat dong. Para sufi zaman dulu biasanya tahap pertama suluk itu harus uzlah. Uzlah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menenggang. Menenggang itu untuk sementara jauh dulu, biar nggak terkontaminasi. Kalau sudah terlatih batinnya, tidak gampang terpengaruh oleh dunia, baru turun gunung. Itu uzlah. Jadi tidak kok terus menghindar terus dari dunia, enggak. Tapi ketika dalam tahapan riyadah, latihan, itu kamu harus menenggang dunia, nggak boleh campur terus. Kalau campur terus nggak bisa jernih mana benar mana salah.
ditenggang, dilatih batinnya biar tidak terikat sama dunia. Kalau sudah terlatih baru kamu turun dan jadi orang canggih karena nggak terpengaruh lagi oleh dunia. Jadi meskipun ada Vitalia, ada Yuasari, ada sekolah lagi itu, kamu nggak tertarik sama sekali. Meskipun dia foto nggak pakai baju juga nggak tertarik. Pokoknya hatinya sudah jernih, sudah mantap. Nah itu berarti kamu siap untuk menerima pengetahuan baru hasil kasfiyah, kasar. Tapi kalau masih belum sampai ke situ ya berusaha saja. Karena dalam agama sumber pengetahuan nggak selalu rasio dan empiris. Akal, ya, akal perannya sini cuma para sifatif. Al-hadis wal wijdan bila wasitoh. Jadi akal itu dia cuma kayak hadis itu kejadian yang baru. Jadi dia kayak ember yang siap menampung pengetahuan tanpa harus dia susah payah. Bila hijab, tanpa hijab, langsung dipantuli oleh Allah cahaya untuk menerima pengetahuan. Tipe argumennya atifia, wijdannya spiritualitas. Ini pembahasnya harus panjang. Ilmu huduri itu kalau yang nulis Mehdi Hairi Yazdi itu sekitar 200-an halaman. Itu pun sudah pakai perspektifnya Wittgenstein biar lebih mudah dibahasakan. Karena kalau murni ilmu huduri agak rumit. Terakhir burhan. Ini yang simple. Simple dalam arti akrab dengan kamu. Kalau burhan itu yang dibahas ada realitas al-waqi, realitas alam, realitas sosial, realitas human. Ilmu husuli. Kamu belajar di sekolah mulai SD sampai kuliah, itu sebenarnya yang kamu kejar adalah ilmu husuli. Ilmu yang sifatnya deskriptif, yang tidak ada jaminan ilmu itu nanti relevan dengan hidupmu yang nyata. Karena kamu tahu tentang, tahu mengenai sesuatu yang di luar diri. Mungkin banyak yang relevan, tapi mungkin sebagian juga ngapain sih kamu harus ngerti tentang itu? Apa sih manfaatnya kamu tahu bahwa Fatonah itu selingkuhannya banyak? Apa sih manfaatnya kayak gini banyak? Nah, maka itu ilmu husuli sebenarnya. Relevan atau tidak, usahakan relevan. Burhan ini prosedurnya. Ada abstraksi, bahsiyah, tahliliyah, naqdiyah. Bahsiyah itu diskursif, diskursif itu berpikir rasional, demonstratif. Tahliliyah itu analistis, kalau naqdiyah itu kritis. Abstraksi itu cara berpikir konseptual. Penting, cara berpikir konseptual. Kalau kamu nggak bisa berpikir konseptual, lawannya berpikir konseptual adalah berpikir faktual. Agak berat. Harusnya mahasiswa kamu sudah bisa berpikir konseptual. Berpikir konseptual itu naik dari fakta menuju konsep. Kamu harus bisa membaca simbol. Apa yang ada di balik fakta. Fakta itu ngomong tentang apa sih, kamu harus bisa. Jadi fakta orang angok. Angok itu bahasa menguap. Kamu boleh menguap. Itu fakta kan. Tidak bisa saya cuma ngomong bahwa pokoknya kamu menguap selesai. Tidak. Secara abstraktif, secara konseptual berarti kamu sedang ngantuk. Itu abstraksi, ini konsep. Banyak orang yang susah menangkap level ini, membedakan antara level fakta dengan level abstraksi. Kamu yang tidak terbiasa berpikir simbolik, berpikir analitis, susah abstrak. Kayak khutbah Jumat, khutbahnya nggak selesai, terus jamaahnya ngangkat tangan, ada logiknya. Itu khotibnya harus pintar membaca. Itu abstraksinya adalah, konsepnya adalah ini sudah lama. Itu nanti kalau khotibnya nggak paham kan ngapain nyanyi itu? Jangan-jangan khotibnya salah membaca. Wah, ini mesti dia ingin dijelaskan lagi tentang manfaat waktu. Maunya disuruh malah panjang lagi. Waktu, malah ceramah tentang waktu. Kamu segera terus gini kan.
Bingung nanti ngapain mau kayak gini-gini. Maksudnya, oh mungkin ini mau dijelaskan tentang manfaat hitam. Jelaskan tentang sunat. Abstraksi, berpikir konseptual. Mahasiswa harus bisa itu. Kalau nggak bisa, levelmu masih level anak kecil. Anak kecil kan susah abstraksi. Apa adanya itu ya itu. Abstraksi contoh paling gampang kayak pikirannya Immanuel Kant itu. Kalau tiba-tiba masuk bola ke dalam sini, ada bola masuk ke sini. Kalau anak kecil yang berusaha masih ada bola, peduli amat. Pokoknya ada bola, saya mau main bola. Terus bolanya dipakai mainan. Tapi kalau kamu ngerti abstraksi, cara berpikir konseptual, ada bola datang ke sini, kamu mesti nggak lihat bolanya, kamu mesti lihat ke sana. Kok ada bola ke sini? Siapa yang melempar? Dari mana datangnya bola dan seterusnya. Kenapa? Karena kamu sudah bisa abstraksi. Harus bisa. Semua fakta itu sebenarnya tidak selalu ngomong tentang dirinya, tapi ada sesuatu di balik dirinya yang ingin disampaikan. Dan itu butuh perangkat burhan. Yang kedua bahsiyah. Bahsiyah itu cara berpikir analitis, rasional, sama kayak tahliliyah, nakdiyah, kritis. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Karena ini burhan ini sebenarnya sama kayak epistemologi barat. Bikin argumen, memperjelas konsep, dan mengkritisi. Terakhir, ya, tipe argumennya burhan itu tipe demonstratif. Ada eksploratif, verifikatif, eksplanatif. Jadi demonstrasi, namanya berpikir rasional empiris, itu demonstratif. Eksplorasi itu berarti objeknya kamu jelajahi secara utuh. Verifikatif itu kamu buktikan benar salahnya. Eksplanatif itu kamu jelaskan apa adanya. Akalnya heuristik, analitis, kritis, sama kayak tadi. Bikin konsep baru, bikin argumen, mengkritisi. Idrokus sabab wal musabab. Karena Burhani percaya kausalitas. Beda sama Irfani, beda sama Bayani. Kalau Bayani yang dipercaya pokoknya teks bilang apa nggak masuk akal juga pokoknya teks benar. Kalau Irfani karena dia ilmunya pengalaman langsung, maka yo nggak ada sebab akibat, nggak ada yang penting saya ngalaminnya kayak gitu ya diterima. Beda sama Burhani, dia harus ada sebab musabab. Banyak filosof yang tidak percaya ada sebab akibat. David Hume misalnya, filosof barat itu nggak setuju ada sebab akibat. Sebab akibat itu tidak ada. Sebab akibat itu hanya peristiwa A terjadi setelah peristiwa B. Itu aja. Kalau kepalamu tak pukul tuh terus benjol, itu benjolmu bukan karena tak pukul, tapi karena ada peristiwa benjol yang datang setelah tanganmu gerak. Geraknya tangan dengan benjol ini bukan sebab akibat, karena ada kemungkinan tuh gini tapi tidak benjol. Jadi tidak ada. Ghazali juga begitu. Ghazali termasuk filosof yang tidak setuju sebab akibat. Karena kalau di Ghazali, meskipun beda sama Dawisud, kalau Ghazali argumennya religius. Dalam arti sebab akibat itu tidak pasti karena sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kamu loncat dari lantai 30 tewas nggak? Kalau Allah intervensi enggak. Kalau Ghazali gitu. Kalau pas kamu loncat tiba-tiba ada truk besar bawa kasur sak truk pas di situ nggak mati. Kan kalau Allah menghendaki gitu. Dan itu Ghazali ya, tidak ada sebab akibat. Tapi kalau di Burhani harus ada sebab akibatnya, dia nalar yang rasional. Oke, sampai sini aja biar kamu nggak mabuk pakai MC. Kalau jangan-jangan nanti kuliah filsafat termasuk haram karena memabukkan. Coba kalau sampai level itu. Oke, ini nanti aja minggu depan kita lanjutin lagi. Tema besarnya minggu depan adalah kalau bisa skeptisisme dan relativisme. Sekarang mulai marak lagi cara berpikir model skeptik dan relatif, di mana pertanggungjawabannya secara epistemologis. Silakan yang mau ditanyakan. Ya, satu-satu aja. Tak jawab secara cepat ya, bisa banyak pertanyaannya. Dari kiri ke kanan nanti ya, Mbak. Ya. Saya baru tahu ya kalau Laduni yang masuk dalam ilmu budaya itu
masuk dalam kerangka epistemologi Islam. Saya kira sebelum ini Laduni itu hanya kayak omongan yang itu masih belum terkonsep masuk dalam epistemologi Islam. Saya masih belum percaya mungkin ini dipengaruhi oleh pandangan positifistik atau dipengaruhi karena bacaan saya mungkin didominasi oleh buku-buku yang itu hasil penelitian yang bersifat induktif seperti itu. Misalnya saya pikir Laduni itu hanya berlaku atau marak di pesantren misalnya seorang dalam misalnya dalam kiai dalam tanda kutip kulit kiai itu misalnya dia tidak pernah belajar kitab, dia tidak pernah belajar secara serius, tapi ketika dia itu terjun ke masyarakat dia langsung tahu, dia langsung bisa mempelajari kitab kepada masyarakat. Katanya itu dikatakan ilmu Laduni berkat pengabdiannya kepada kiai seperti itu. Saya masih belum mempercayai hal seperti itu. Saya pikir ada variabel lain kalau dalam istilah metodologi penelitian itu. Ada variabel lain yang mempengaruhi variabel independen seperti itu. Jadi dia itu bukan sesuatu yang langsung diberikan, langsung didapat tanpa dia itu melakukan usaha-usaha atau belajar. Oke, ada contoh kali nggak? Laduni itu kalau bahasa epistemologi namanya pengetahuan intuitif. Jadi keluarnya lewat intuisi. Tak kasih contoh gampang. Saya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saya ngasih misal Newton misalnya, ketika dia menemukan teori gravitasi, ketika dia lihat apel jatuh. Newton itu duduk di depan kampusnya di bawah pohon apel, tiba-tiba lihat apel jatuh. Terus muncullah ide di kepalanya, ini mesti ada gaya tarik bumi. Ini sifatnya intuitif, tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kalau itu rasional, harusnya apa Newton sejak bayi sampai dia mahasiswa nggak pernah lihat barang jatuh. Kenapa kok munculnya ide gravitasi itu saat dia lihat apel jatuh? Ya meskipun ide rumitnya dirumuskan kemudian, tapi ide bahwa ada gaya tarik bumi setelah lihat apel jatuh itu sifatnya intuitif. Itu jenis yang mulai. Dia tidak berusaha untuk tahu, tapi pengetahuan tentang mungkin ada gaya tarik itu tiba-tiba muncul. Kayak Archimedes yang menemukan hukum Archimedes ketika dia mandi. Itu sifatnya intuitif. Penemuan pertamanya intuitif, meskipun kemudian dirumuskan secara filosofis, ilmiah, rasional, itu kelanjutannya. Tapi data awalnya intuitif. Nah itu yang kalau bahasa agama namanya Laduni. Meskipun dalam skala tertentu, dalam level tertentu. Jadi kalau bagi orang agama itu yang ngasih Allah dalam bahasa agamanya. Jadi Allah yang ngasih pengetahuan itu tanpa dia berusaha, karena Allah sayang ke dia. Meskipun yang intuisi itu kan kayak definisi minggu lalu adalah akumulasi pengetahuan yang ada di bawah sadar, yang kamu tidak bisa menampilkan secara sadar, tapi anytime dalam konteks yang tidak kamu kontrol dia bisa muncul. Itu intuisi. Kamu mikir tentang apa, nggak ketemu jawaban, tiba-tiba lihat apa, oh iya, mungkin kayak, nah itu kan sifatnya intuitif. Kalau dipikir sendiri nggak ketemu, tapi ini bisa muncul tiba-tiba ketika ada momen apa. Nah itu kalau di barat namanya intuitif. Semakin kaya data bawah sadarmu, mungkin kamu semakin tinggi intuisinya. Nah, kasus tadi yang di pondok mungkin itu bisa kayak barat, bisa kayak kalau kayak pakai Islam ya berarti itu dia memang dikasih Allah anugerah karena kesetiaannya di pondok masuk ke sini. Tapi mungkin kalau versi barat mungkin karena dia tidak ikut ngaji, dia cuma bantu-bantu di sekitar kiai, tiap hari ada di sekelilingnya kiai, cuma bantu dia, tapi yang dikatakan kiai, yang dingajikan kiai dia dengar, dan itu mungkin masuk ke bawah sadarnya. Dan dalam mungkin momen tertentu karena di kampung begitu nyampe sana, loh kamu kan santri ceramah, itu kepepet ceramah, keluarlah segala khazanah bawah sadar yang selama ini merekam dari Pak Dian. Itu kemungkinan dari situ. Tapi kalau dalam bahasa agama yang Laduni tadi itu sebenarnya ya anugerah Allah atas kesetiaannya mengabdi pada kiai, ketulusannya. Tapi itu nama lain, bisa dua sisi. Tapi yang jelas di barat diakui model episteme yang intuitif. Jadi pengetahuan yang tidak didapat dari usaha rasional, tapi didapat dari direct experience, pengalaman langsung. Ya kalau kita ngalaminya yang direct experience ini, pengetahuan tentang pedes, pengetahuan tentang
enaknya kuliah. Pengetahuan enaknya kuliah kan hanya kita yang tahu, yang tidak kuliah nggak tahu. Itu jenis itu. Kamu nggak pernah berusaha untuk tahu gimana enaknya kuliah, tapi ya tahu aja karena kamu kuliah. Oke, itulah dunia. Kalau cari aja buku, banyak kok sekarang buku-buku yang bahas itu. Kalau filosof barat yang sangat terkenal dengan intuisionisme adalah Henry Bergson. Cari filosof itu yang membahas banyak tentang intuisionisme. Oke, Mas yang mana? Oke, ini ada lagi. Kalau dalam epistemologi barat kan tiga metode itu kan ada dari sisme yang ada tiga itu kan itu saling menafikan satu sama lain itu. Tiga itu apa? Empirisisme, rasionalisme, intuisionisme. Ya. Di barat nggak cuma tiga sebenarnya, ada intuisionisme. Sebenarnya yang paling dikotomi itu dua, rasionalisme, empirisisme. Nanti ditengahi oleh Kant dengan kritisisme. Cuma dialternatifi oleh Bergson dengan intuisionisme. Sebenarnya itu panjang perdebatannya, tapi yang jelas memang diametral dalam arti beda persepsi tentang pengelolaan pengetahuan, tapi tidak bisa disebut kontradiksi karena itu sebenarnya cuma ngomong mana yang lebih dominan dalam memperoleh pengetahuan. Ada yang bilang akal, ada yang bilang realitas, ada yang bilang intuisi, ada yang bilang semuanya, cuma dilihat porsinya kayak kritisismenya kan. Jadi tidak bertentangan itu sebenarnya, cuma melihat bahwa pengetahuannya manusia itu sumber utamanya dari akal. Meskipun lihat empiris, kalau akalnya nggak sehat juga nggak ada gunanya. Tapi ada yang bilang empiris, akal itu cuma alatnya, sumbernya tetap realitas. Akal tidak ada realitas juga, apa yang dibaca katanya akur. Ada yang bilang yo sama-sama kepakainya lah. Kalau nggak ada akal, realitas nggak bunyi. Kalau nggak ada realitas, akal mau baca apa? Itu persis perdebatan dalam Islam, mana lebih penting akal sama wahyu. Ya nggak ada yang lebih penting. Kalau nggak ada akal, memangnya kamu bisa memahami wahyu? Nggak bisa. Kalau nggak ada wahyu, akalnya mau baca apa? Jadi sama-sama saling mendukung, saling melengkapi. Jadi dalam dunia epistemologi itu sudah selesai perdebatan itu dengan kritisisme, mulai dikembangkan lebih jauh, apalagi nanti sampai logika hermeneutika. Itu sudah selesai perdebatan apakah realitas itu empiris apa enggak. Kemudian mengukur kebenaran. Laduni, intuisi, empiris dan macam-macam itu adalah prosedur, metode untuk memperoleh pengetahuan. Isi pengetahuan itu kemudian gimana ukur benar salahnya itu sama. Nanti ada kitab khusus tentang kebenaran. Laduni itu meskipun dapat dari Allah atau dapat dari intuisi kan, ketika dia diekspresikan oleh orang, cara menguji ekspresi kebenaran itu sama. Pak Yai belajar kitab kuning, dia bisa ngaji. Santrinya tadi yang cuma dengarkan Pak Yai dan dapat laduni mengajarkan ilmu yang sama. Ukur benar salahnya kan sama. Kebenaran yang diomongkan si santri sama kebenaran yang Pak Yai kan kita ngeceknya bisa sama, karena isinya sama. Laduni itu cara memperolehnya luar biasa, tapi verifikasi benar salahnya sama aja kayak pengetahuan yang lain. Misalnya ada orang laduni yang bilang besok akan ada bom di Jogja jam 7 tepat, ya kan? Verifikasinya sama, kayak kalau kamu nggak dapat wahyu ngomong ngawur besok ada bom kan sama. Kalau besok ada bom beneran berarti secara korespondensi dia benar, kalau nggak ada berarti dia salah. Ujinya sama mas. Ini cuma ngomong proses dapatnya dia pengetahuan. Tapi untuk menguji benar salahnya ya sama kayak yang lain. Meskipun dia dapat ilmu baru, misalnya dari agama, saya dapat wahyu bahwa besok kita sholatnya libur. Misalnya, kamu kan nggak terima, kenapa? Karena dalam Islam kamu ujinya kan pakai sumber. Kalau agama tadi kan harus inferensial, ada data khobar yang bisa dipercaya. Quran hadis bilang itu nggak ada, nggak kitabnya para ulama yang bilang bahwa besok tahun 2013 waktu tanggal merah hari Kamis sholatnya libur. Kalau nggak ada, nggak berarti keliru. Meskipun dia bilang, aduh ini loh saya dapat wahyu, nggak bisa. Saya dapat wahyu, jangan-jangan saya kayak Nabi Ibrahim tadi malam ini dapat wahyu harus bunuh kamu.
iso. Lagunya sama, data pengetahuan sama, tapi verifikasinya sama kayak yang lain. Bahwa itu dahsyat dalam prosedur dapat pengetahuannya, tapi cara mengukurnya ketika dia sudah jadi publik, sudah diekspresikan, sudah di state jadi sebuah pernyataan, ya cara mengujinya sama. Kecuali kamu pendam untuk dirimu sendiri. Begitu dikatakan, orang akan menilai dengan derajat yang sama. Zaman dulu misalnya Gus Dur bilang ini ada pasukan naga hijau yang mengajak-ajak Banyuwangi, orang apakah itu dapat wahyu induksi lah, pokoknya orang ngeceknya mana yang disebut pasukan naga hijau itu sopo sih, mesti gitu. Jadi cara memverifikasinya sama kayak ini. Kalau secara korespondensi benar ya berarti dia pas, kalau enggak ya itu lagi. Kesini ada lagi ya? Masih ada ya. Kalau psikologi itu kan tujuannya kan membuat proses kebenaran. Kalau kebenaran itu bukan sama dengan skeptisisme yang dilakukan peraguan atau bisa pengetahuan. Kalau di barat, kalau di timur terus pasar doktrin atau kompleks. Nah, itu kalau dilihat ya instrumennya itu hampir sama. Antara rasionalisme, empirisme dan empirisme juga di timur ataupun Islam itu juga sama. Lalu selanjutnya itu ke ini, kalau kita urut pemikirannya itu kita tokoh-tokoh itu kan turunnya di Yunani, Islam, Islam Barat. Dan sering tokoh-tokoh Islam itu dikatakan mengadopsi dari pemikiran Yunani seperti Al-Jazari ini kan, lalu Al-Ghazali, Al-Farabi, dan seterusnya. Yang ngomong konsep pengetahuan ini kan tidak murni dari pemikiran timur, tapi ini mengadopsi dari pemikiran Yunani, itu juga Barat mengadopsi dari pemikiran Islam. Lalu untuk memastikan koalisilan para pemimpin kami sudah terkait. Oke, jadi kuncinya ada di kalimat, kalau dalam saya namanya continuity and change. Tidak ada satupun klaster sejarah dalam dunia manusia yang original sama sekali. Dia pasti mengambil dari yang lama, melanjutkan atau mengembangkan dengan versinya sendiri. Nah, Yunani yang logik itu sebenarnya respon itu kan sama dengan kayak melanjutkan reaksi terhadap peradaban sebelumnya yang mitologis. Dikonter oleh para filosof Yunani jadilah peradaban yang logis. Lahirlah filsafat Yunani yang luar biasa. Yunani yang luar biasa ini nanti runtuh dia. Pikiran-pikirannya yang utama diwariskan oleh Aristoteles pada muridnya yang namanya Alexander the Great. Membuat peradaban baru namanya Helenisme. Helenisme itu sebenarnya ya filsafat Yunani, cuma dikembangkan versi Romawi. Kalau di Yunani corak kosmologinya kuat, melihat alam semesta dan manusia adalah bagian dari kosmos. Tapi begitu masuk ke Romawi, corak manusianya kuat, etika, estetika kuat, termasuk mistik kuat. Ada Plotinus, ada Philo, ada macam-macam. Itu era Helenisme. Helenisme ini nanti diwarisi oleh Islam. Jadi Islam yang diwarisi Islam itu tidak langsung dari Yunani ke Arab, tapi sebenarnya lewat Romawi. Karena Romawi ini Alexander the Great yang mewarisi Aristoteles ini kan menaklukkan hampir 2/3 dunia, antara lain wilayah-wilayah Timur Tengah. Cuma Islam mewarisi Helenisme, warisannya Yunani, itu tidak diadopsi mentah-mentah, diambil versi realismenya Aristoteles. Maka terus banyak filosof muslim kayak Al-Farabi kan disebut guru kedua dan seterusnya, karena dia banyak mewarisi versi Aristoteliannya. Sementara Barat lebih banyak mewarisi versi Plato yang dilakukan oleh Plotinus yang disebut Neoplatonisme. Meskipun beberapa filosof Islam di sana, tapi Islam corak realismenya lebih kuat. Maka sahih dalam Islam kan berkembang luar biasa. Kebalikannya, Barat Romawi saat itu lebih banyak mewarisi tradisi Plato Plotinusnya, sehingga corak mistiknya lebih kuat, sehingga Barat agak tenggelam dari sisi peradaban zaman itu.
Nanti ketika era Renaissance itu Barat kenal Islam, mulai banyak pertemuan sampai terakhir perang salib. Barat mengalami pencerahan, terus dia menghidupkan dua poros ini, baik Plato maupun Aristoteles dihidupkan lagi di Italia, nanti melahirkan Renaissance. Terus Renaissance yang sangat kuat dengan tradisi pencerahan Baratnya, kebalikannya di Islam. Islam setelah khazanahnya banyak dibawa ke Barat, dia justru kebalikannya, lebih suka dengan tradisi mistik, tasawuf. Filsafat pun yang dikembangkan filsafat mistik kayak Surawardi dengan kasfiyahnya, isrofiahnya. Nanti ini berkembang terus dicabang dari Persia. Nanti yang Barat ini berkembang terus sampai hari ini, melahirkan modern yang agak positivistik dikonter melahirkan postmodern. Selalu begini mas. Jadi tidak waris mewarisi tapi tidak jiplak menjiplak. Diwarisi dikembangkan, diwarisi sesuai versi, sesuai konteksnya masing-masing. Jadi tinggal kamu, makanya belajar tokoh, belajar sejarah kan selalu begitu. Tokoh ini terpengaruh oleh filosofi ini, dia mengembangkan punya ide sendiri yang sendiri. Jadi tidak fotokopi. Jadi meskipun Islam mewarisi Yunani, tapi dia melewati Helenisme, tapi juga banyak hal-hal original dari Islam. Kalau tidak begitu dia tidak akan bisa bikin Barat tertarik itu mengadopsi. Tapi Barat mengadopsi juga tidak serta-merta dari Islam terus selesai, dia mengembangkan sendiri. Matematika dari tradisi Islam banyak ide-ide original, tapi terus begitu diadopsi Barat ya dikembangkan versi Barat. Kamu kan sekarang cuma bangga, dulu itu yang menciptakan Islam, tapi kan terus maju. Barat yang mengembangkan. Jadi itu sejarah keilmuan panjangnya. Jadi jangan takut. Setiap klaster punya gaya, Barat punya gaya rasional, Timur punya gaya intuitif. Terus masing-masing saling melengkapi. Makanya kalau ramalannya, teman besok mesti benturan, tidak harus benturan, bisa kerjasama. Kecuali klaster sosial tertentu yang memang menginginkan benturan. Oke? Ya. Terkait masalah kategori aliran. Kalau di Islam itu ada Bayan, Irfan, lalu ada Burhani kan. Kalau di Arab itu ada rasionalisme, istirahat, dan sebagainya. Tapi ada jadi umum dan sebagainya. Dan sekarang sampai posko. Untuk ini terkadang kita terbuka. Jadi kayak di posko itu ada Nietzsche itu juga dikatakan sebagai modernis, tapi ada yang mengatakan ada postmodernis. Juga Stephen Hawking itu juga bisa dikatakan termasuk generasinya, tapi ada juga yang bayangnya untuk membedakan atau memberikan kategori ini dari periodenya ataupun karakter pemikiran itu. Karakter tidak pernah clear cut. Hari ini orang menyebut kosmo, tapi paradigma modern masih jalan banyak. Kamu kuliah itu sebenarnya pakai paradigma modern, meskipun para filosofnya sudah sampai pasca modern. Iya, tapi di Indonesia jangan sudah modern itu cara berpikir teologis mistik juga masih banyak. Jadi karakter di Islam Bayani banyak, Irfani masih apa lagi, Burhani ada meskipun tidak banyak. Jadi ada, jadi karakter berpikir. Kamu karakternya kayak gimana? Oh, kalau kelompok ini cenderung Bayani. Bayani pun Bayani yang jenis literal, letterlek. Sementara ini Bayani yang cenderung kritis, ini Bayani yang filosofis. Oh ini Burhani, jadi dasarnya tidak teks tapi rasio. Oh ini Irfani, tidak menunggu teks, tidak berpikir sendiri, pokoknya itu saja dapat ilham apa dari Allah. Klasternya beda-beda. Tinggal kamu deteksi aja. Oh ini oh kalau yang subur ini Irfani mesti. Tapi kan terusan. Kalau Nabi Rizik, oh ini Bayani. Nah sementara Pak Amin, oh Burhani kan kayak gitu. Jadi cara berpikir. Jadi karakter pemikirannya. Kalau kategori sejarahnya, ya bisa begitu, tapi tidak selalu begitu masuk kosmo terus modernnya hilang. Tidak. Orang teologis tidak mesti terus dia tidak rasional. Jadi karakter berbeda. Sudah ya, ada lagi. Yuk, terakhir yuk.
Ya, minggu depan lagi punya masukan. Ya. Benar itu bukan objektif ya, benar jadi itu kan benar itu belum tentu objektif. Kalau objektif itu mungkin apa namanya kebenaran yang sesuai dengan posisinya, seperti tadi apa experience empiris lah. Jadi ketika orang bingung, saya bingung seperti saya diam dulu karena saya nggak tahu ini pengetahuan ini saya sampaikan benar atau salah, atau pengetahuan ini sebenarnya saya lakukan, saya gunakan ada dihadapi dengan sebuah masalah itu. Kalau selalu lambat bertindak itu karena nggak tahu ini harus kemana itu. Saya juga tahu kalau nanti ini kalau seperti ini efeknya seperti ini dan efeknya seperti ini, benar enggak? Oke, banyak yang tanya kebenaran ya. Gimana kalau minggu depan aja saya ngomong tentang kebenaran? Ya, tak enggak ya. Jadi kebenaran tema terakhir sebenarnya kita tarik aja minggu depan ya. Biar sekalian mesti tanya benar salah. Logikanya kayak MUI mesti kamu halal haram yang dicari. Apa wis. Jadi minggu depan juga tak skeptisisme dan kawan-kawan kita taruh setelah kita ngerti yang benar. Jadi minggu depan temanya kebenaran. Untuk Ain, iyalah diperkaya wawasan dulu tidak apa-apa. Meskipun kamu bingung-bingung sedikit nih, saya kok sering bingung ya, khususnya biasa itu. Bingung kan hanya kamu mau pinter. Jadi tidak harus sedih ketika kamu belajar nggak ngerti. Bingungan, ada masalah bingung itu ya ini sebenarnya lebih wajar, tidak apa-apa. Apalagi zaman sekarang. Kerja keras terus, ya belajar terus. Ini ketika tadi saya menjelaskan Bayani, Irfani, Burani, saya tidak akan ngomong mana yang benar. Ini cuma mau prosedur berpikir yang berkembang. Epistemologi itu kan epistem, nalar-nalar yang ada di dunia kita, di dunia Islam. Kalau kemarin kan nalar-nalar umum termasuk di Barat yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke Islam, cara berpikir yang ada. Baru terus mau saya ngomong skeptisisme, relativisme minggu depan tentang skeptik, terus ngomong epistemologi sosial termasuk common sense minggu selanjutnya, baru terus tentang kebenaran. Tapi kalau banyak yang ingin tahu tentang kebenarannya dulu ya wis. Minggu depan kita temanya adalah kebenaran. Selamat. Ya, saya kira sudah. Jangan malam-malam lah. Biar kamu tidak muntah-muntah. Tanyakan filsafat. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faiz. Untuk selanjutnya, sebelum kami tutup, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu